Lebih dari 4 dekade lalu, dari sebuah gang sempit di Jalan Potlot, Jakarta Selatan, sekelompok remaja selengean bermimpi mengubah dunia dengan rock and roll. Mereka bukan cuma main musik, mereka bicara tentang kemiskinan, politik, cinta yang jujur, hingga perjuangan melawan maut akibat ketergantungan obat terlarang. Slang berawal dari sebuah kelompok musik bernama Tikini Stones Complex, CSC, yang terbentuk pada 25 Desember 1981 di lingkungan SMA Perguruan Cikini, Jakarta. Grup ini digawangi oleh Bim Bim, gitar, Kiki, gitar, Boy, vokal, Abi, bass, Uti, drum, vokal, dan Well Willy, vokal. CSC banyak memainkan lagu-lagu The Rolling Stones sebagai bentuk kecintaan mereka terhadap band legendaris tersebut. Seiring berjalannya waktu, CSC bubar dan berkembang menjadi Slang yang mengalami hingga 14 kali pergantian personel sampai akhirnya menemukan formasi stabil pada tahun 1996. Formasi tetap Slang dimulai sejak album ke-7 dengan personel Bim Bim, drum, Kaka, vokal, Ivanka, bass, Abdey, gitar, dan Rido, gitar. Sejak saat itu, Slang dikenal sebagai salah satu band paling berpengaruh di Indonesia. Dalam perjalanan karirnya, Slang telah merilis banyak album, di antaranya Sweet Sweet, Hehe, Gadis Seksi, 1990, Kampungan, 1991, Peace, 1993, Generasi Biru, 1994, Minoritas, 1996, Lagi Sedih, 1997, 7, 1998, Mata Hati Reformasi, 1998, 999 plus 09, 1999, Virus, 2001, 11, 2003, Plur, 2004, Slankisme, 2006, Slow But Sure, 2007, hingga Slang nggak ada matinya, 2013. Pada suatu masa, Slang juga dikenal sebagai Duta Anti Korupsi, KPK. Sikap kritis mereka melalui lirik lagu sempat memicu kontroversi hingga DPR RI berencana melayangkan tuntutan. Namun, rencana tersebut akhirnya dibatalkan. Upaya Slang untuk menembus pasar internasional mulai terlihat pada tahun 2008 saat mereka berkolaborasi dengan band asal Jepang, The Big Hip, dalam album berjudul The Big Hip. Album ini menggunakan 3 bahasa sekaligus, Indonesia, Inggris, dan Jepang, serta dilengkapi bonus VCD eksklusif aktivitas Slang di Jepang bagi para slankers. Sebelum resmi bernama Slang, Bim Bim dan sepupunya Kiki telah lebih dulu membentuk band bernama Beat Peppermint yang juga memainkan lagu-lagu The Rolling Stones. Pada 25 Desember 1981, mereka sepakat membentuk CSC di SMA Perguruan Cikini bersama Well Willy dan personel lainnya. Nama Slang sendiri lahir pada 26 Desember 1983, terinspirasi dari sebutan cowok slengen yang sering disematkan pada mereka. Kata slengen inilah yang kemudian disederhanakan menjadi Slang dan digunakan sebagai nama band. Sepanjang tahun 1980-an, Slang kerap mengalami bongkar pasang personel. Mulai dari keluarnya Kiki, masuknya Bongki, hadirnya Adri sebagai pemain keyboard, hingga pergantian vokalis dan gitaris yang silih berganti. Di periode ini, hanya Bim Bim yang konsisten, bertahan sebagai pendiri dan motor utama Slang. Setelah melalui perjuangan panjang dan berkali-kali ditolak label rekaman, Slang akhirnya merilis album perdana Sut Sut Hey Hey, Gadis Seksi, pada tahun 1990.
Album ini sukses besar dan mengantarkan Slank meraih BASF Award 1991 sebagai pendatang baru terbaik. Kesuksesan berlanjut lewat album kampungan dengan lagu-lagu hits seperti Terlalu Manis dan Mawar Merah. Album-album berikutnya seperti Peace, Generasi Biru, dan Minoritas semakin mengukuhkan posisi Slank di industri musik Indonesia. Namun, di pertengahan 1990-an, Slank menghadapi masa kelam akibat masalah narkoba yang menyeret sebagian personelnya hingga akhirnya terjadi pemecatan. Masa transisi ini melahirkan album Lagi Sedih 1997, diikuti masuknya Ivanka sebagai basis tetap serta Abdi dan Rido sebagai gitaris. Formasi ini melahirkan album Fenomenal 7 1998 yang terjual hingga jutaan kopi dan menandai kebangkitan Slank. Setelah bebas dari ketergantungan narkoba, Slank justru semakin produktif dan kritis. Album Mata Hati Reformasi dan 999+09 syarat dengan kritik sosial dan politik. Mereka juga aktif menggelar konser, tur nasional, serta berbagai aksi sosial. Memasuki era 2000-an, Slank terus bereksperimen lewat album Virus, 11, Pelur, hingga Slankisme yang melahirkan manifesto Slank sebagai identitas moral dan filosofi hidup mereka. Slank juga aktif tampil di panggung internasional seperti Korea Selatan, Thailand, Jepang, hingga Amerika Serikat. Pada usia ke-30 tahun, Slank merayakannya dengan berbagai rangkaian acara, termasuk film, konser akbar, dan album Slank Enggak Ada Matinya. Hingga kini, Slank tetap eksis sebagai ikon musik Indonesia dengan semangat peace, love, unity, respect, PLUR yang terus mereka gaungkan. Pada akhirnya, Slank bukan lagi sekadar urusan Bim-Bim, Kakak, Abdi, Rido, dan Ivanka. Slank telah menjelma menjadi sebuah ideologi. Ideologi tentang bagaimana menjadi jujur pada diri sendiri, bagaimana tetap bertahan di titik terendah, dan bagaimana sebuah persaudaraan bisa mengalahkan segalanya